Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi. Di pertemuan hari ini kita akan membahas atau mereview materi untuk penilaian akhir semester nanti. Nah, mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Yang pertama adalah desa merupakan satu kesatuan unsur atau satu kesatuan ruang yang terdiri dari beberapa unsur. Jelaskan unsur-unsur pembentuk desa. Yang pertama, unsur pembentuk desa itu adalah adanya daerah atau suatu wilayah. Nah, daerah ini merupakan tempat bagi manusia untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Lalu yang kedua adalah adanya penduduk. Penduduk adalah orang yang akan menghuni suatu desa itu dan beraktivitas di desa itu atau di wilayah tersebut. Serta yang ketiga adalah adanya tata kehidupan atau struktur masyarakat. Di sini ada aturan-aturan ataupun lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat, baik mengenai pergaulan, adat istiadat, organisasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu wilayah atau suatu daerah bisa dikatakan sebuah desa jika ketiga unsur ini sudah terpenuhi. Kemudian yang nomor dua adalah desa dan kota merupakan suatu bentang lahan yang memiliki karakteristik tersendiri. Tuliskan karakteristik-karakteristik yang ada pada desa. Yang pertama adalah adanya ikatan kekeluargaan yang masih erat, dibuktikan dengan adanya saling gotong royong di antara warga desa. Lalu, tetua kampung memegang peranan penting, mempertahankan sikap konservatisme, sikap yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kemudian penduduk desa memiliki lahan yang cukup luas, mata pencaharian di sektor agraris dan bersifat tradisional. Sistem kontrol sosial ini lebih ditentukan oleh norma sosial dan norma agama. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari masyarakat desa ataupun desa itu sendiri. Selanjutnya adalah jelaskan pola keruangan desa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pola keruangan desa ini ada 4. Yang pertama adalah pola terpusat. Nah, bisa kita perhatikan di sini, pola seperti ini banyak biasanya dijumpai di daerah yang memiliki tanah yang subur. Daerah dengan relief yang sama, misalnya dataran rendah yang menjadi sasaran penduduk untuk bertempat tinggal. Nah, ilustrasinya seperti gambar di gambar ini, sedangkan secara nyatanya bisa kita lihat pada gambar yang ada di bawahnya yang ini. Kemudian pola yang kedua adalah pola tersebar atau terpencar. Nah, bentuk ini sebenarnya jarang ditemui di Indonesia, yang umumnya hanya terdapat di negara-negara yang pertaniannya sudah maju. Namun demikian, memang ada di beberapa daerah di Indonesia dengan kondisi geografis tertentu bentuk ini dapat dijumpai. Misalnya di daerah banjir yang memisahkan permukiman satu sama yang lainnya. Daerah dengan topografi yang kasar hingga rumah penduduk nanti akan tersebar. Yang ketiga adalah pola memanjang atau linier. Pola memanjang ini memiliki ciri permukiman berupa deretan memanjang di kiri kanan jalan atau sungai yang digunakan untuk jalur transportasi atau mengikuti garis pantai. Bentuk permukiman seperti ini dapat dijumpai di daerah dataran rendah. Serta yang keempat adalah pola mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk permukiman seperti ini umumnya dapat ditemukan di daerah dataran rendah yang di dalamnya terdapat fasilitas umum yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya mata air, waduk, ataupun fasilitas tertentu. Nah, bisa kita lihat ilustrasinya pada gambar. Di sini ada fasilitas tertentu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian pemukiman penduduk nanti akan mengelilingi fasilitas ini. Nah, ini adalah beberapa pola keruangan desa. Selanjutnya adalah tahap perkembangan desa. Seperti yang kita ketahui bahwa tahap perkembangan desa ini ada 3. Yang pertama desa swadaya. Desa ini disebut juga dengan desa tradisional
di mana adat istiadatnya masih mengikat dan dijadikan panutan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Ciri-cirinya biasanya penduduknya akan lebih jarang atau sangat jarang karena memang lokasinya yang terpencil. Kegiatan penduduk dipengaruhi oleh kondisi alam. Mayoritas penduduk sebagai petani. Kegiatan ekonomi masyarakat bersifat subsisten, artinya kegiatan pertaniannya hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Masyarakatnya tertutup terhadap pihak luar, sehingga sistem perhubungan dan transportasi kurang berkembang. Kemudian yang kedua adalah tahap desa swakarya. Desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, di mana adat istiadat masyarakat sedang mengalami transisi akibat pengaruh dari luar yang sudah mulai masuk ke desa. Ciri-cirinya biasanya desa ini ditandai dengan adanya kata mulai. Misalnya, adat istiadat mulai mengalami perubahan. Pengaruh dari luar mulai masuk sehingga masyarakatnya mengalami perubahan cara berpikir. Mata pencaharian mengalami diversifikasi, pemerintah desa sudah mulai berkembang dengan baik, masyarakat desa mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri, serta sarana dan prasarana desa semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah desa swasembada. Desa ini adalah desa yang sudah tergolong desa maju, yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada di desanya secara optimal untuk kesejahteraan warganya. Ciri-cirinya biasanya lokasi desa ini biasanya dekat dengan kota, baik kota kecamatan ataupun kota kabupaten. Mayoritas keperluan hidup pokok biasanya dapat disediakan desa itu sendiri. Alat teknis yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup lebih modern, lembaga sosial, ekonomi, dan budaya sudah dapat menjaga kelangsungan hidup penduduknya. Mata pencaharian penduduk beragam, perdagangan, dan sudah berkembang. Nah, ini adalah beberapa tahap perkembangan desa. Selanjutnya adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan desa. Yang pertama adalah potensi desa, menyangkut potensi alam, baik sumber daya alamnya maupun potensi sumber daya manusia yang terdapat pada desa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah interaksi dengan kota. Semakin sering desa itu berinteraksi dengan wilayah kota, maka kemungkinan besar desa ini akan semakin cepat perkembangannya. Serta yang ketiga adalah lokasi desa terhadap daerah sekitarnya yang lebih maju. Jika lokasinya dekat dengan wilayah-wilayah yang sudah maju, maka otomatis desa ini juga perkembangannya juga akan semakin cepat. Nah, ini adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan desa itu sendiri. Selanjutnya adalah tuliskan karakteristik kota. Yang pertama adalah bangunan dominannya adalah gedung. Kemudian adanya segregasi keruangan, pemisahan antara satu perumahan dengan perumahan yang lainnya. Kemudian mata pencaharian biasanya non-agraris, sudah banyak bekerja di bidang industri ataupun jasa. Kemudian kondisi masyarakat heterogen. Masyarakat bersifat individualis, tidak terikat norma agama dan norma sosial. Hubungan sosial bersifat gesellschaft, berdasarkan pada kepentingan, tidak berdasarkan pada kekeluargaan. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari masyarakat kota. Selanjutnya adalah jelaskan pola keruangan kota. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa teori terkait dengan pola keruangan kota ini. Yang pertama adalah teori konsentris. Pola keruangan kota memperlihatkan zona-zona konsentris. Pusat zona-zona lingkaran merupakan inti kota yang paling ramai, dan semakin ke tepi kegiatan ekonominya akan semakin berkurang. Nah, bisa kita lihat di sini ilustrasinya. Nomor 1 ini adalah daerah pusat kegiatan. Kemudian di sekeliling wilayah nomor 1 ini adalah wilayah peralihan atau zona perdagangan beralih ke daerah permukiman. Di nomor 3 atau wilayah di nomor 3 adalah permukiman kelas pekerja atau buruh. Sedangkan zona 4 adalah permukiman kelas menengah, dan yang nomor 5 ini sebenarnya adalah pemukiman kelas atas. Nah, ilustrasinya seperti ini.
Kemudian yang kedua adalah teori sektoral. Pusat kegiatan terletak di pusat kota, namun pola keruangan berkembang mengikuti sektor-sektor yang bentuknya menyerupai irisan. Adanya irisan memang disebabkan faktor geografis, yaitu bentuk lahan dan pengembangan jalan. Bentuk ini hampir sama dengan teori konsentris tadi, bahwa nomor 1 ini merupakan daerah pusat kegiatan, kemudian di nomor 2 ini adalah daerah grosir atau manufaktur. Yang ketiga atau zona 3, pemukiman kelas rendah, zona 4, pemukiman kelas menengah, dan zona nomor 5 ini adalah pemukiman kelas atas. Serta yang terakhir adalah teori inti berganda. Dalam satu kota terdapat lokasi tertentu yang bisa berfungsi sebagai inti-inti kota yang merupakan pusat pertumbuhan baru. Nah, intinya di sini bahwa dalam teori inti berganda ini ada 2 pusat kota yang menjadi pusat kegiatan bisnis. Di sini ditandai dengan angka 1 dan angka 7. Kemudian, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Tentu banyak faktor yang akan mempengaruhi perkembangan kota itu. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi akan berkaitan dengan kemampuan kota untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh penduduknya. Kemudian yang kedua adalah faktor geografis. Kota yang kondisi geografisnya relatif datar akan sangat cepat untuk berkembang jika dibandingkan dengan kota di daerah bergunung-gunung. Yang ketiga, perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan faktor internal, yaitu perkembangan secara alami yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Yang kedua adalah faktor eksternal, berhubungan dengan pergerakan penduduk dari luar kota masuk ke dalam kota, atau diistilahkan dengan urbanisasi. Serta yang keempat adalah aktivitas kota. Aktivitas kota ini dilihat dari 2 hal, itu terkait dengan internalnya adalah kegiatan yang meliputi faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Kalau lihat dari eksternalnya meliputi permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan daerah yang bersangkutan. Nah, ini adalah 4 faktor yang akan mempengaruhi perkembangan kota. Selanjutnya adalah tahap perkembangan kota. Tahap yang pertama adalah tahap eopolis. Tahap ini merupakan ditandai dengan adanya perkampungan yang semakin maju, meskipun kondisi kehidupannya masih didasarkan pada kegiatan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Contohnya adalah ibu kota kecamatan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap polis. Ditandai oleh munculnya pasar yang cukup besar, serta munculnya beberapa kegiatan industri meskipun pengaruhnya masih terbatas. Contohnya adalah ibu kota kabupaten. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap metropolis. Kenampakan suatu kota sudah berkembang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh fungsi-fungsi suatu kota sudah mendominasi kota-kota kecil yang berada di sekitarnya. Contoh dari kota metropolis ini di Indonesia adalah kota Jakarta. Kemudian tahap yang selanjutnya tahap megapolis. Ditandai oleh perubahan perilaku manusia yang hanya berorientasi pada materi saja. Standarisasi ukuran di sini lebih diutamakan daripada bentuk dan kehidupan birokrasi yang buruk. Yang selanjutnya adalah tahap tiranopolis. Tahap ini adalah kota yang ditandai dengan kondisi perdagangan yang sudah mulai menunjukkan adanya gejala penurunan atau menuju kehancuran. Yang terakhir adalah tahap nekropolis atau disebut juga dengan kota mati. Hal ini disebabkan oleh adanya peperangan, kelaparan, penyakit atau wabah yang melanda kota tersebut sehingga mengharuskan penduduknya untuk bermigrasi atau pindah dari wilayah itu. Nah, ini adalah ada 6 tahap perkembangan kota. Selanjutnya, tuliskan permasalahan yang sering terjadi di kota. Ketika kita berbicara mengenai permasalahan kota, maka akan sangat banyak kita dapatkan permasalahan-permasalahan yang ada di kota itu. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah
akan terjadinya slum area akibat dari tingkat urbanisasi yang tinggi, peningkatan kriminalitas, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tercemarnya air, tanah, udara, dan pencemaran suara. Terjadinya kemacetan lalu lintas dan adanya konflik sosial akibat dari multikultural yang ada di kota. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi di kota. Selanjutnya adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama adalah wilayah yang saling melengkapi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga timbul saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, wilayah A kelebihan sayur, sedangkan wilayah B kelebihan ikan. Maka di sini akan ada saling membutuhkan antara wilayah A dan wilayah B. Wilayah A akan butuh ikan, sedangkan wilayah B akan butuh sayuran. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah kesempatan melakukan intervensi. Adanya intervensi suatu wilayah untuk menyuplai kebutuhan dua wilayah yang saling berinteraksi, sehingga dapat melemahkan pola interaksi antara dua wilayah tersebut. Misalnya, wilayah A kelebihan beras minus pupuk, sedangkan wilayah B kelebihan pupuk minus beras. Kedua wilayah ini akan saling berinteraksi. Kemudian di satu sisi datang wilayah C yang surplus atau kelebihan dua-duanya, baik pupuk ataupun berasnya. Maka wilayah C akan menyuplai kebutuhan wilayah A dan kebutuhan wilayah B. Maka secara otomatis interaksi antara wilayah A dan wilayah B ini akan semakin berkurang interaksinya atau melemah interaksinya, karena kebutuhan wilayah ini semuanya sudah disuplai oleh wilayah C. Kemudian faktor yang ketiga adalah kemudahan perpindahan di dalam ruang. Perpindahan ini baik berupa fisik, berupa barang dan manusia, dan perpindahan non-fisik berupa arus informasi, ide, gagasan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Ada faktor yang mempengaruhi kemudahan perpindahan dalam ruang ini. Yang pertama adalah didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Jalannya tersedia dengan baik, transportasinya juga tersedia dengan baik. Kemudian, jarak yang dekat dan tidak mengalami hambatan serta biaya transportasi yang lebih murah. Nah, ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi kemudahan perpindahan di dalam ruang. Selanjutnya adalah jelaskan teori-teori interaksi wilayah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa teori dalam interaksi wilayah ini. Yang pertama adalah teori gravitasi. Teori ini merupakan teori hukum fisika yang kemudian diaplikasikan dalam analisis interaksi dalam geografi. Teori gravitasi ini berbunyi bahwa tiap massa akan memiliki gaya tarik terhadap tiap titik di sekitarnya. Setiap desa akan memiliki gaya tarik terhadap desa-desa yang ada di sekitarnya. Atau suatu wilayah akan memiliki gaya tarik terhadap wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Ada rumus yang digunakan untuk interaksi wilayah berdasarkan teori gravitasi ini, bisa dilihat di sini. Ini artinya kekuatan interaksi antara wilayah 1 dan wilayah 2. PM itu artinya adalah jumlah penduduk wilayah 1. Kemudian PN adalah jumlah penduduk wilayah 2. DM adalah jarak antara wilayah 1 dan wilayah 2 yang dikuadratkan. Nah, rumus ini dalam teori ini dapat kita aplikasikan apabila yang pertama kondisi penduduknya sama, bentuk relief sama, dan keadaan sarana dan prasarana transportasi relatif sama. Jadi teori ini bisa kita aplikasikan untuk menghitung interaksi wilayah jika ketiga syarat ini dapat terpenuhi. Yang kedua adalah teori titik henti. Teori ini merupakan modifikasi dari teori gravitasi. Teori ini digunakan sebagai cara untuk menentukan lokasi pembangunan tertentu di lokasi yang tepat dan dapat melayani dua wilayah tersebut. Rumus yang digunakan adalah D
sama dengan D kecil dibagi 1 akar P dibagi P. Keterangannya bahwa D besar itu adalah jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota yang sedikit jumlah penduduknya. Sedangkan D kecil itu jarak antara kota 1 dengan kota 2 atau kota M dan kota N. Kemudian PM jumlah penduduk kota yang lebih besar jumlahnya, sedangkan PN itu adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil penduduknya. Rumus dalam teori ini bisa digunakan apabila yang pertama adalah daya beli masyarakat di dua wilayah atau lebih adalah sama. Kemudian kondisi ekonomi penduduk relatif sama, tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dan topografi wilayah yang relatif datar. Jadi rumus teori titik henti ini bisa diaplikasikan jika keempat syarat ini terpenuhi. Kemudian jelaskan dampak interaksi antara desa dan kota bagi desa. Dampak ini ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positif yang pertama adalah akan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur di desa akan semakin maju, produktivitas penduduk desa akan semakin meningkat. Informasi dan perkembangan dunia lebih menyebar atau akan lebih cepat menyebar ke desa. Pengelolaan hasil pertanian dapat dilakukan dengan tepat, serta kegiatan wira swasta dapat menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas. Sedangkan dampak negatifnya, biasanya orientasi pertanian di desa akan luntur karena modernisasi kota. Kemudian meningkatnya konsumerisme atau sifat konsumerisme di tengah atau di kalangan masyarakat desa. Tenaga kerja produktif akan semakin berkurang karena akan semakin meningkatnya urbanisasi. Berubahnya tata guna lahan desa yang awalnya dari lahan pertanian menjadi lahan-lahan pemukiman ataupun industri. Kemudian budaya kota akan mengubah tradisi desa, serta pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan kota. Nah, ini adalah beberapa dampak dari interaksi antara desa dan kota bagi desa. Sedangkan yang terakhir adalah dampak interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, dampak positifnya adalah kebutuhan pangan di kota akan tercukupi. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja, produk industri di kota dipasarkan sampai ke pelosok desa. Meningkatnya keuntungan dan pembangunan dapat berjalan lancar, serta terbukanya perluasan usaha di berbagai macam sektor. Kemudian dampak negatifnya, pendatang yang berlebihan di kota akan menimbulkan masalah baru bagi kota. Misalnya, munculnya slum area atau wilayah kumuh di kota. Jumlah penduduk yang banyak, sulit menerapkan tata ruang kota yang direncanakan. Harga tanah akan menjadi mahal karena kebutuhan yang terus meningkat, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatnya angka kriminalitas di kota. Nah, demikianlah pembahasan review kita untuk pertemuan hari ini, dan semoga di ujian akhir semester nanti Anda mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian dan terima kasih.